Selamat datang di Jils Media. Hai guys, kali ini Jils Media akan mempersembahkan video pembahasan gratis materi kamu di sekolah. Jangan lupa nonton semuanya supaya kamu bisa menyelesaikan soal-soal materi kamu di sekolah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ya. Hari ini kita akan bahas gaya-gaya antar molekul. Itu materinya singkat saja ya. Gaya antar molekul dan bentuk molekul dan ikatan ya. Gaya antar molekul. Kalau kalian masih ingat, sebenarnya saya sudah tuliskan beberapa gaya antar molekul ya. Yang pertama, ada yang namanya gaya van der Waals. Oke. Kalau ditanya apa tuh gaya van der Waals? Saya ingatkan dulu lah. Masih ingatkah apa bedanya gaya antar molekul dengan ikatan yang kemarin? Kalau ikatan itu menghubungkan antar atom dalam satu senyawa. Tapi kalau gaya antar molekul dia menghubungkan antar molekul satu dengan molekul yang lain. Ya, jadi supaya kita bisa paham mengenai gaya antar molekul, kita harus paham mengenai ikatan antar atom. Gaya van der Waals sebenarnya gaya ini terdapat pada semua molekul. Pada semua molekul ya, baik itu molekul yang bersifat polar maupun bersifat non polar. Oke, secara garis besar gaya antar molekul ini disebut gaya van der Waals. Kemudian ada yang namanya gaya London. Gaya London ini terjadi pada molekul-molekul non-polar. Berarti kita harus ingat kemarin senyawa-senyawa apa yang bersifat non-polar. Oke, contoh senyawa yang bersifat non-polar kemarin, misalnya H2, CH4, CO2, ya kan? Dan lain-lain yang bentuknya masih ingat yang non-polar, saya ingatkan kembali ya. Yang non-polar kemarin yang bentuknya X2 atau yang tidak ada pasangan elektron bebas pada atom pusat. Ketika antar molekulnya ini terjadi ikatan, maka ikatan yang terjadi itu disebut dengan gaya yang terjadi itu disebut gaya van der Waals. Gaya London ya. Jadi bagaimana gayanya? Coba kalau saya gambar H2 itu misalnya H ketemu H, ikatannya tunggal ya. Ini molekul H2. Ketika kamu lihat ada berbagai macam molekul H2, ikatan yang menghubungkan, gaya yang menghubungkan antar molekul ini yang disebut dengan gaya London. Oke, makanya harus tahu jenis ikatan yang terjadi antar atomnya. Bisa sampai di sini deh. Oke. Selanjutnya ada yang namanya gaya dipol. Kalau gaya London itu terjadi pada molekul-molekul yang bersifat non-polar. Kalau gaya dipol itu terjadi pada molekul-molekul yang bersifat polar. Maksudnya yang berikatan kovalen polar ya. Contohnya apa kemarin? Molekul yang bersifat polar. Contoh HCl ya. Kemudian apa lagi yang polar? H2S, BLN. Ya. Ketika kamu gambarkan HCl dalam satu molekul, HCl kan kayak gini, H ikatan tunggal dengan Cl.
dan seterusnya. Nah, ingat bahwa di sekitar atom Cl itu terdapat 3 pasang elektron bebas. Ketika molekul-molekul HCl ini berdekatan, maka gaya yang menghubungkan antar molekul ini disebut dengan gaya dipol. Ya, kalau ditanya, Kak, bagaimana cara membedakan gaya yang terjadi? Ya, kalian harus tahu ikatan yang terjadi di dalamnya itu ikatan apa. Oke, gaya ini disebut dengan gaya dipol. Kenapa Kakak cuma gambar 4 molekul? Ya, karena terlalu banyak. Kalau lebih dari ini, kalau terlalu sedikit juga tidak kelihatan nanti gayanya ya. Nah, jadi kalau mau ingat kembali Kak, yang mana itu yang polar Kakak? Ciri-cirinya yang polar itu dia senyawanya bentuknya XY selama atomnya beda, atau ada pasangan elektron bebas pada atom pusat. Oke, bisa sampai di sini? Salah ya? Oke. Yang keempat, ada yang namanya gaya hidrogen. Nah, ini yang cukup terkenal di antara semua gaya antara molekul. Apa itu gaya hidrogen? Gaya hidrogen itu terjadi antara atom hidrogen dengan unsur yang sangat elektronegatif. Yang sangat elektronegatif. Adekku, di sini perlu kita mungkin perhatikan kata sangat elektronegatifnya ya. Kenapa? Karena banyak unsur yang elektronegatif, tapi cuma 3 unsur yang memenuhi kriteria sangat elektronegatif, yaitu unsur F, O, dan N. Adekku, dan N titik berarti cuma 3 unsur ya. Biasanya kalau kita mau ingat ikatan gaya hidrogen itu biasanya kata kuncinya Kakak kasih ya. Kata kuncinya itu ingat yang selalu kamu gunakan itu handphone. Phone. Jadi ketika ada unsur H bertemu dengan F, O, dan N dalam senyawa, maka di dalamnya pasti ada gaya hidrogen. Biasanya di buku itu bilangnya gaya hidrogen atau ikatan hidrogen. Sebenarnya yang benar itu gaya ya, karena ini bukan berupa ikatan, hanya berupa gaya antar molekul. Oke, misal senyawa-senyawa yang memiliki gaya hidrogen. Nah, misalnya yang memiliki gaya hidrogen itu H kalau ketemu F senyawanya kan HF. H kalau ketemu oksigen senyawanya misalnya H2O. H ketemu N senyawanya misalnya NH3. Nah, di kimia organik, kalau kalian sudah belajar materi kimia organik, senyawa yang memiliki ikatan hidrogen itu contohnya alkohol. Karena alkohol itu ada gugus fungsi OH-nya. Asam karboksilat ada gugus fungsi COOH-nya. Selama ada O ketemu H. Oke? Nah, bagaimana gambarnya Kakak? Coba kita gambar H2O. Kalau kalian masih ingat, dalam H2O itu ada atom pusat O ya, di mana H akan mengelilingi O. Supaya nampak gaya hidrogennya, saya gambarnya mungkin kasih bengkok. HOH. 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 Saya gambar 4 molekul ya. Ingat bahwa dalam menggambar struktur Lewis pasti di sekitar atom O itu terdapat 2 pasang elektron bebas. Nah, ketika molekul H2O berdekatan dengan molekul H2O yang lain, ini
bisa terdapat gaya hidrogen. Kenapa? Karena keelektronegativan O yang sangat besar ini mampu menarik elektron yang berada di sekitarnya H. Ya, jadi gaya yang terjadi antara O dan H yang berdekatan ini yang disebut dengan gaya hidrogen. Bisa dia sampai di sini? Nah, tadi saya katakan di antara semua gaya antar molekul, gaya hidrogen ini yang cukup terkenal. Kenapa gaya hidrogen cukup terkenal? Alasannya karena adanya gaya hidrogen itu dapat meningkatkan titik didih. Ya. Adanya gaya hidrogen dapat meningkatkan titik didih. Oke, jadi yang saya mau bahas sekarang adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi titik didih. Oke, jadi pahami dulu deh ya jenis ikatan antar atom yang terjadi dalam senyawa, baru kalian bisa menentukan gaya antara molekulnya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita mau bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi titik didih. Oke, ada yang namanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi titik didih. Titik didih. Saya singkat titik didih itu TD ya, supaya nggak terlalu lama. Yang pertama faktor yang mempengaruhi ada yang namanya MR. MR itu kan massa molekul relatif ya. Massa molekul relatif. Nah, sekarang kita main logika kayak gini. Pernah masak mie deh? Pernah Ci? Pernah ya? Oke, yang mana yang mudah mendidih? Kalau kamu masak 1 mie atau 3 mie? Yang mana mudah mendidih? Kalau kalian masak 1 mie atau 2 atau 3 mie? 1 mie ya. Kenapa bisa? Karena kalau 1 mie sedikit kimianya enggak? Ya kan? Nah, kalau itu kakak tanya, yang mana yang tinggi titik didihnya? Kalau kamu masak 1 mie atau 3 mie? 3 mie. Kenapa tinggi titik didihnya kalau masak 3 mie? Karena lebih lama mendidih. Ya. Begitu juga dengan senyawa-senyawa yang memiliki MR yang berbeda. Ya, jadi kita bisa katakan makin tinggi MR, makin tinggi titik didih. Itulah kenapa untuk senyawa-senyawa organik yang gugus fungsinya sama, semakin tinggi MR-nya, semakin panjang rantai karbonnya, titik didih juga semakin meningkat. Ya, titik didih C8H18 itu jauh lebih besar dibanding titik didih CH4. Ya, nah, hal ini ditunjang dari wujudnya ya. Ini bensin, dia wujudnya cair, sedangkan metana dia wujudnya gas. Jadi yang gas belum dididihkan dia sudah wujud gas. Oke, nah, itu yang pertama. Yang kedua yang mempengaruhi titik didih ada yang namanya gaya hidrogen, sudah kita bahas ya. Gaya hidrogen tadi kata kuncinya adalah handphone. H ketemu F, O dan N. Kenapa gaya hidrogen mempengaruhi titik didih? Tadi kita sudah katakan bahwa adanya gaya hidrogen menyebabkan titik didih makin tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita ambil contoh ya, 2 buah senyawa, yang satunya memiliki titik didih tinggi, yang satunya memiliki ikatan hidrogen, maksudnya 3. Contoh,
titik didih HF. HF di dalam senyawanya terdapat gaya hidrogen ya. HF kalau kita gambar, H ketemu F, H ketemu F, H ketemu F. Saya gambar 3 molekul saja. Di sekitarnya ada PEB, sekitar F. Di sini antar molekul HF terdapat gaya hidrogen. Kenapa? Karena F yang sangat elektronegatif mampu menarik dengan kuat elektron yang berada di sekitar H. Nah, jadi yang ini adalah gaya hidrogen. Nah, sedangkan senyawa yang lain yang saya ambil sebagai contoh adalah HCl. HCl dengan jumlah molekul yang sama ya. Di sini saya ambil 3 molekul, HCl juga saya ambil 3 molekul. Antar molekul HCl ini tidak terdapat gaya hidrogen. Dalam molekul HCl yang ada ini adalah gaya dipol. Oke. Jadi di sini antar molekul HCl itu tidak ada gaya hidrogen. Nah, apa dampaknya? Karena adanya gaya hidrogen itu menyebabkan dibutuhkan energi yang lebih untuk menjauhkan gaya antar molekul. Sedangkan di sini yang ada adalah gaya dipol. Gaya dipol itu kekuatannya tidak sekuat gaya hidrogen. Kak, kenapa kakak? Cl itu punya 3 pasangan elektron bebas, F juga punya pasangan elektron bebas. Tapi kenapa dia tidak punya gaya hidrogen? Alasannya karena keelektronegatifan Cl itu tidak jauh lebih kuat dibanding keelektronegatifan F. Kalau ditanya lagi kenapa? Alasannya berhubungan dengan sifat periodik. F itu cuma memiliki 2 kulit, sedangkan Cl memiliki 3 kulit. Gaya tareknya itu lebih lemah. Oke? Nah, kalau kita membandingkan MR-nya sayang, HF itu MR-nya 20, sedangkan HCl MR-nya 36,5. Seandainya yang mempengaruhi titik didih hanya MR, harusnya titik didih HCl itu lebih tinggi dibanding HF. Tetapi pada kenyataan yang terjadi, titik didih HF itu lebih besar dibanding titik didih HCl. Alasannya bisa diketahui karena adanya gaya hidrogen. Ya, oke. Faktor yang mempengaruhi titik didih yang ketiga ada yang namanya percabangan pada senyawa organik. Pada senyawa organik. Oke. Coba kita gambarkan dulu ya contoh senyawa organik. Butana. Butana itu MR-nya C4H butana C4H10 ya, 4858. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan senyawa 2-metil propana. 2-metil propana MR-nya juga sama 58. Nah, kalau kita mau bandingkan MR antara normal butana dan 2-metil propana itu sama, harusnya titik didihnya sama. Tetapi berdasarkan percobaan titik didihnya beda. Ya, ternyata titik didih normal butana itu jauh lebih besar dibandingkan titik didih 2-metil propana. Kenapa seperti itu? Coba kita gambar ya. Senyawa normal butana itu gambarnya seperti ini. C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Di sekitarnya ada hidrogen. Nanti kita bahas di materi kimia organik. Kenapa seperti ini ya?
Ini namanya normal butana ya. Nah, kalau 2 metil propana gambarnya di H berada di sekitar atom C. Nah, kalau kita perhatikan struktur senyawa yang ada pada senyawa 2 metil propana, ini yang namanya cabang. Metil itu sebagai cabang ya. Dari struktur yang digambar, normal butana itu strukturnya itu jauh lebih teratur dibanding 2 metil propana. Kenapa? Adanya percabangan menyebabkan daerah di sekitar atom C di sini jauh lebih padat akan atom. Dampaknya, atom-atom H itu akan saling berdekatan. Sebagaimana kita ketahui, sesama atom H itu pasti akan saling tolak-menolak. Sehingga tolakan antar atom ini dapat menyebabkan lemahnya gaya van der Waals yang terjadi. Ya, karena adanya tolakan menyebabkan energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan jauh lebih rendah dibanding jika strukturnya itu berupa rantai lurus. Karena energi yang diperlukan jauh lebih rendah, maka titik didih senyawa yang memiliki cabang itu akan semakin rendah. Oke? Jadi bisa kita katakan bahwa adanya percabangan menyebabkan melemahnya gaya van der Waals. Gaya van der Waals. Nah, semakin lemah gaya van der Waals-nya, maka titik didih akan semakin berkurang, akan menurun dibandingkan senyawa yang berantai lurus. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada? Coba dipahami dulu ya, mungkin kalian bisa ingat kata kuncinya tadi bahwa gaya van der Waals, gaya antar molekul yang barusan kita bahas itu ada 4. Ada yang namanya gaya van der Waals, itu terjadi pada semua senyawa. Ada yang namanya gaya London. Gaya London itu terjadi pada molekul-molekul yang bersifat nonpolar. Ada yang namanya gaya dipol yang terjadi pada molekul-molekul yang bersifat polar. Ada yang namanya gaya hidrogen yang terjadi antara atom hidrogen dengan unsur yang sangat elektronegatif. Nah, unsur yang sangat elektronegatif itu ada 3 yang memenuhi kriteria, yaitu atom atau unsur F, O, dan F. Fluor, oksigen, dan nitrogen. Dampak dari adanya gaya hidrogen itu menyebabkan titik didih senyawa menjadi lebih tinggi. Ya, ada 3 faktor yang bisa dijadikan patokan dalam penentuan titik didih. Yang pertama itu mengenai MR. Makin tinggi MR, titik didih senyawa makin meningkat. Yang kedua, adanya gaya hidrogen dapat meningkatkan titik didih. Dan yang ketiga itu adanya percabangan dapat melemahkan gaya van der Waals sehingga titik didih makin rendah. Oke? Saya lanjut yang terakhir mengenai bentuk molekul. Setelah ini kita latihan soal ya. Halaman 3 ya. Ada yang namanya bentuk molekul. Untuk mengetahui bentuk molekul, maka kita harus mengetahui yang namanya pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan. Oke, nah, sehingga masih ingat kemarin mengenai PEI dan PEB. Dengan mengetahui pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas, kita bisa mengetahui bentuk molekul senyawa. Oke, nah, selain itu adanya PI dan PEB juga bisa digunakan untuk menentukan jenis hibridisasi
orbitalnya. Ya, nah, misal yang paling sederhana ini seperti menghafal skor bola ya. Nah, PI yang paling rendah itu 20. Ketika PI-nya 2, PB-nya 0, maka bentuk molekulnya adalah linear. Lihat saja 2 tambah 0 2 ya. Di 2 titik. 2 titik kalau dihubungkan dia bentuknya linear. Oke. Kalau PI-nya 3, PEB-nya 0, maka ini ada 3 titik. Kalau dihubungkan dia menjadi bentuk segitiga. Ya, biasanya orang bilangnya segitiga datar. Nah, kata segitiga itu bisa diganti menjadi trigonal. Kata datar itu bisa diganti menjadi kata planar. Jadi PI 3, PB 0, orang biasa bilangnya bentuk molekulnya segitiga datar, trigonal planar, trigonal datar, segitiga planar. Itu sama semua. Kemudian ketika ada 2 PI-nya tetapi PB-nya ada 1, maka bentuk molekulnya itu berubah menjadi bengkok. Bentuk bengkok biasa nama lainnya adalah bentuk V. Oke. Kemudian PEI-nya ada 4, PB-nya 0, maka bentuknya menjadi tetrahedral. Oke. Jika PI-nya ada 3, PEB-nya ada 1, maka bentuknya adalah segitiga piramida. Jika PI-nya 2, PEB-nya 2, maka bentuknya merubah menjadi bentuk bengkok atau V, sama ya. Nah, kemudian jika PI-nya ada 5, PEB-nya ada 0, maka bentuknya adalah segitiga bipiramida. Jika PEB-nya 4, PI-nya 4, PEB-nya 1, maka bentuknya adalah tetrahedral terdistorsi. Kemudian jika PEI-nya 3, PEB-nya 2, ini bentuknya adalah bentuk T. Bentuk T namanya ya. Oke. Mungkin saya langsung saja. PEI-nya 6, PEB-nya 0, bentuknya adalah oktahedral. Di soal UTBK tahun 2019 yang masuk itu yang ini. 3 PEI-nya, PEB-nya 2, bentuknya T. Oke. Nah, di sini mungkin supaya bagus saya tambahkan dulu kolom ya. Minta maaf ya kalau garisnya agak bengkok ya. Nah, di sini ada istilah hibridisasi deh. Ada yang tahu apa tuh hibridisasi? Nah, hibridisasi biasanya kalau di sekolah dijelaskan itu dalam bentuk kamar-kamar, promosi elektron. Mungkin secara sederhana saya cuma mengatakan bahwa hibridisasi itu sebenarnya adalah penggabungan orbital. Masih ingat tidak pertemuan pertama saya sudah bahas mengenai orbital. Orbital itu biasa saya katakan aman. Ya. Nah, di mana hibridisasi itu ditentukan oleh jumlah PI dan PEB. Ditentukan oleh jumlah ya, berarti ditambah nih PEI dan PEB. Oke, cara mengetahui hibridisasi cukup sederhana ya. Saya ingatkan dulu, S itu kamarnya 1, P itu kamarnya 3, dan D itu kamarnya ada 5.
Ingat, satu kamar itu diisi oleh satu pasang elektron. Berarti jika PI-nya 1, dia butuh satu kamar. Jika PEB-nya 1, pasangan ya, PEB kan pasangan. Jika PEB-nya 1 juga butuh satu kamar. Sehingga kita cukup menentukan jumlah PI dan PEB itu menunjukkan jumlah kamar yang harus disediakan. Oke, contoh. Sini, 2 ditambah 0. Hasilnya 2 kan? Berarti dia membutuhkan 2 kamar. Nah, orbital apa yang paling gampang digabung? Nah, yang paling gampang digabung adalah orbital yang energinya berdekatan, yaitu S dengan P. Kalau tidak muat S dan P baru ditambah ke D. Oke? Jadi, jika P-nya 2, PB-nya 0, maka butuh 2 kamar. Sehingga hibridisasinya adalah dia butuh S 1 kamar, P 1 kamar. Oke? Nah, jika PI-nya 3, PB-nya 0, dijumlahkan 3 tambah 0 berarti kan 3. Sama halnya dengan 2 ditambah 1, ini 3 juga. Berarti untuk PI 3, PB 0 dan PI 2, PB 1, maka ini jumlah kamar yang dibutuhkan ada 3. 3 itu didapat dari S 1 kamar digabung dengan P 2 kamar. Jadi untuk 30 dan 21 hibridisasinya adalah SP2. Nah, ini cukup sederhana ya. Nah, untuk 403122 ini semuanya memerlukan 4 buah kamar sehingga hibridisasinya adalah SP3. Oke. Next, 504132 ini hibridisasinya juga sama-sama SP3D. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak, apa bedanya kakak SP3D dengan DSP3? Itu sebenarnya tergantung dari jenis ligan yang memasuk ya. Nah, itu dibahas di materi kimia unsur. Kalau ligannya ligan kuat, maka yang digunakan adalah orbital yang dalam DSP3. Oke, the last untuk PEI 6 sedangkan PEB-nya 0, maka ini memerlukan 6 buah kamar sehingga hibridisasinya adalah S-nya 1 kamar, P-nya 3 kamar, ini kan baru 4 kamar. Berarti supaya 6 dia butuh 2 kamar dan oke, bisa dipahami sampai sini? Semoga bisa ya. Mungkin kakak kasih satu contoh. Misal untuk senyawa terbang. Ya. Nah, misal kakak kasih senyawa untuk H2S, ya, dimana nomor atom H1 dan nomor atom S itu 16. Maka untuk mengetahui bentuk molekulnya perlu digambar PI dan PEB-nya, ya. H2S, dalam H2S masih ingat struktur Lewis? Tentukan ada atom pusat atau tidak ya. Kebetulan untuk H2S atom pusatnya adalah S. S-nya bakalan ada di tengah, sedangkan hanya mengelilingi S. Kemudian tentukan elektron valensi menggunakan konfigurasi elektron. Nah, H1 berarti 1, S16 berarti 2, 8, 6. Setelah tentukan elektron valensi, tentukan pula kebutuhan elektron. Ini 1 berarti supaya stabil ini harus duplet, berarti dia butuh 1 elektron. Sedangkan S punya 6 harus oktet, ini butuh 2 elektron. Gambarkan dari atom samping. Berarti kita gambar dari H dulu ya. H butuh 1, punya 1. H butuh 1, punya 1. Yang terakhir S. S itu butuh 2, 1 dari H kanan, 1 dari H kiri, dan punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi gambarnya seperti ini. H butuh 2. Nah, dari gambar ini diketahui bahwa
Dalam H2S itu terdapat pasangan elektron ikatan sebanyak 2 buah, kemudian pasangan elektron bebasnya sebanyak 1, 2 ya, berarti 2 juga. Bentuk molekul untuk PEI2 dan PEB2 itu adalah, lihat di tabel, PEI2, PEB2 bentuknya adalah bentuk bengkok atau V. Oke, jadi bentuknya adalah bengkok atau V. Kalau ditanya hibridisasinya ya tambahkan saja 2 tambah 2 4. Berarti kalau dia butuh 4 orbital, berarti hibridisasi yang cocok adalah S-nya 1 kamar, P-nya 3 kamar. Mungkin seperti itu contoh untuk bentuk molekul dan hibridisasi. Nomor 22. Jika P nomor atomnya 5, sedangkan Q nomor atomnya 17, ditanyakan bentuk molekulnya. Nah, tadi kita kalau menentukan bentuk molekul, kita harus tahu jumlah PI dan PEB. Di mana PI dan PEB bisa diketahui ketika kita mengetahui rumus senyawanya. Kalau begitu, kita harus tahu dulu rumus senyawa yang terjadi jika P dan Q berikatan. Ya, caranya sudah kita bahas pelajaran minggu lalu. Tentukan dulu biloxnya, kemudian kita kali silang ya. Jadi yang P nomor atomnya 5. Nah, konfigurasi elektronnya kan 23. Sedangkan yang Q itu nomor atomnya 17. Konfigurasi elektronnya 287. Ini kalau dia 3, nomor atom yang kecil dari 5 itu kecenderungannya dia akan melepaskan elektron. Ya kan? Sehingga ini dia akan lepas 3 elektron. Kalau ini dia bakalan terima 1 elektron, sehingga bentuk molekulnya adalah P 3 positif, Q negatif. Ini kalau dia berdekatan dia akan membentuk P dikali silangnya P1 Q3. Nah, sekarang kita mau tahu bentuk molekulnya. Nah, untuk mengetahui bentuk molekul kita harus tahu struktur Lewis, ya kan? Struktur Lewis dalam PQ3 itu ada P sebagai atom pusat, sedangkan Q sebagai atom samping. Nah, kita gambarkan mulai dari Q. Q itu dia butuh 1 elektron, P bakalan memberi 1, Q punya 7. Ya, yang ini P memberi 1, Q punya 7. P beri 1, Q punya 7. Sekarang gambar yang P-nya. P-nya di sini dia punya 3. Di sini kan sudah punya 3. Kalau kita mau mengetahui gambar Lewisnya, maka Q ambil 1 dari P. Sedangkan Q untuk mencapai kestabilan sebenarnya itu dia butuh 5 elektron. Nah, ini adalah contoh senyawa yang tidak memenuhi kaidah oktet. Kenapa? Karena P di sini cuma punya 6 elektron, tetapi senyawanya tetap ada. Ini yang namanya penyimpangan ya. Jadi PQ3 ini tidak memenuhi oktet. Nah, sehingga bentuk molekulnya di mana dalam PQ3 terdapat pasangan elektron ikatan 3, sedangkan pasangan elektron bebasnya 0, bentuk molekulnya berarti yang ada 3-nya, bukan segi 4, bukan linear, bukan tetrahedral. Yang ada segitiganya itu cuma segitiga planar ya, ini segi 4 juga salah. Oke. Untuk nomor 23, senyawa amonia mempunyai 3 pasangan elektron terikat dan sepasang elektron bebas. Bentuk molekulnya berarti PEI-nya 3 pasang ya kan. Nah, kemudian PEB-nya pasangan elektron bebas sepasang, berarti itu 1 pasang. Bentuk molekulnya 31, berarti bukan tetrahedral, trigonal boleh, oktahedral salah, linear salah. Yang ada trigonalnya cuma bravo. Ya, kalau ini segi 4 salah. Oke, the last
Titik didih HF lebih tinggi dari HCl. Hal ini disebabkan karena terdapat ikatan apa? Ya, ingat deh ya, titik didih ikatan yang terdapat ya, yang salah satu ikatan yang mempengaruhi titik didih adalah ikatan hidrogen ya, ikatan hidrogen di handphone. Ya, H ketemu F, O dan N. Saya kira cukup pelajaran kita hari ini ya. Terima kasih, semoga ada yang bisa diperoleh dari pelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng notifikasinya. Biar tidak ketinggalan video baru dari Jills Media. Terima kasih.